Kami berharap semuanya sudah memiliki buku ini karena buku ini bisa dibaca di rumah masing-masing, di kantor masing-masing, di kebun masing-masing untuk memantapkan keimanan kita dan sambil kita menghayati perjalanan hidup mulai dari saat ini hingga nanti masuk surga. Ini masalah ghaibiyat. Saat ini kita bicara tentang telaga Nabi Muhammad. Ada sebuah telaga, tidak tahu. Kita saat ini tidak tahu seperti apa gambaran telaga itu. Semoga kita termasuk golongan orang yang bisa menciduk, mengambil air telaga tersebut, lalu kita minumnya dan siapapun yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Sepanjang dia berada di tempat tersebut di padang mahsyar. Hakikat telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi Muhammad adalah sebuah tempat berkumpulnya air dari surga yang akan didatangi oleh hamba-hamba yang beriman untuk meminumnya. Setelah mereka melewati keadaan yang sangat dahsyat di padang mahsyar. Gambarannya setelah haus dan dahaga menguasainya, bertemulah telaga. Senangnya tiada kira. Tapi ternyata tidak semuanya bisa mengambil air telaga tersebut. Rasulullah SAW yang akan menunggu umatnya di telaga tersebut. Anda akan melihat baginda Nabi di telaga tersebut. Karena itu salah satu 3 tempat yang Nabi pernah sampaikan. Engkau akan menemukan aku, kalau tidak ketemu di sini, ketemu di situ. Kalau tidak mesti ketemu di situ. Di antaranya yang disebut adalah telaga. Qala beliau baginda Nabi bersabda, "Satalqauna ba'di uthratan. Wasbiru hatta talqauni 'alal haud." Kalian akan menemukan setelahku orang-orang yang mementingkan orang lain. Yang mementingkan orang lain. Kalian akan menemukan orang yang lebih peduli kepada orang-orang zalim. Lalu meninggalkan kalian. Orang beriman ditinggalkan, orang zalim malah didekati. Maka bersabarlah. Hingga kalian menemuiku kelak di telaga. Jadi Nabi menunggu di sana. Semoga kita bertemu. Setiap Nabi memiliki telaga. Namun yang paling agung dan paling banyak didatangi adalah telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meminumnya maka tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Sebagaimana beberapa keterangan yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Inni faratukum 'alal haudi. Man marra 'alayya syarib wa man syariba lam yadhma abadan." Aku mendahului kalian di telaga tersebut. Nabi menunggu. Siapa yang menghampiriku akan meminumnya. Dan siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Haus selama-lamanya tentunya di sini ada penafsiran para ulama. Apakah haus di padang mahsyar saja? Tentunya itu lebih dekat. Sebab kalau kita berada di surga memang tidak ada rasa capek dan sebagainya. Apakah di surga nanti ada haus atau tidak? Mungkin bagi orang yang punya rumus hidup di dunia akan berkata, kalau tidak haus gimana segarnya minuman? Kan begitu. Apakah harus ada haus di surga? Sudah, nanti kalau Anda masuk surga Anda akan tahu. Karena nikmatnya surga adalah nikmat yang nggak bisa dibayangkan. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Nggak bisa. Nggak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar. Tidak pernah terlintas di hati setiap manusia. Begitu indahnya. Dan begitu juga sakitnya di neraka tidak bisa dibayangkan seperti apa. Rasa sakit itu di saat kita berada di dunia tidak bisa membayangkannya. Makanya nanti nggak usah bingung. Kalau tidak haus, nah, karena ada orang suatu ketika ada kritik. Ya, kritik tentunya kritik bukan atas dasar ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Hanya mengiaskan, menggambarkan kehidupan di dunia.
Kalau kita tidak merasakan sakit, bagaimana enaknya sehat? Kalau kita tidak haus, bagaimana enaknya melepas dahaga? Kalau kita tidak lapar, bagaimana enak makan? Kalau di surga nggak ada lapar, nggak ini, apa enaknya? Nah ini kan. Tentunya harus tahu mulai kapan syaratnya ada minum enak harus haus. Mulai kapan syaratnya makan enak harus lapar kan begitu. Ya kan? Ini adalah rumus dunia diterapkan di akhirat. Jadi bisa saja tidak akan haus selama-lamanya, bisa saja sampai di surga dia artinya dia orang yang akan menemukan surga. Dan tidak ada haus itu maknanya tidak terseksa dengan dahaga. Adapun minuman tetap saja segar sebab minuman di surga itu adalah enak sekali. Minuman yang kedua enak, lebih enak dari sebelumnya sehingga nggak ada istilahnya. Sampai kapan derajat enaknya? Nggak ada batasnya karena yang memberi adalah Allah. Buah-buahan di surga semuanya enak, nggak ada ini tidak enak, itu lebih enak, semuanya enak. Sehingga di saat orang mencicipi buah anggur, dia akan mengatakan buah yang paling enak di surga adalah anggur. Kemudian dia setelah itu pindah makan buah apel, dia akan menemukan ternyata buah apel adalah buah yang paling enak. Dia pindah ke buah apa saja. Sampai disebut apel sama anggur. Durian belum disebut. Ada buah apa saja dia akan menemukan bahasanya ternyata sangat enak. Puncak kenikmatan kalau datang. Itu kisah surga. Sehingga makna mala'inun ra'ad wala udhunun samad wala khatar. Tibalil bashar. Itu ya gitu kisahnya. Tidak terlintas di hati, tidak pernah didengar, tidak pernah. Itu adalah indahnya adalah indah yang nggak bisa kita bayangkan. Ya sudah, kalau sudah disebutkan begitu, sudah tunggu aja insya Allah. Kita semua akan merasakan indahnya surga. Amin. Hadis yang kedua berbunyi ada fihi abariqu. Di telaga tersebut ada cerek. Bahasa Jawanya ceret. Teko. Ada teko-teko. Bahasa Jawanya ceret. Rupanya di dalam bahasa Indonesia jadi cerek. Lebih enak bahasa Jawa. Ceret. Cerek-cerek. Di kamus bahasa Indonesia jadi cerek. Saya bingung bener ya atau salah tulis bagaimana. No? Ya sudah kita tulis bahasa Indonesia. Cerek-cerek. Malah tidak mengerti bilang cerek-cerek. Apa itu cerek? Itu kamus bahasa Indonesia itu. Cerek-cerek. Ini sudah. Abarik, ibrik. Cerek-cerek. Atau ceret-ceret. Nah, di bahasa Indonesia kan malah nggak paham orang Indonesia. Nah, ada cerek-cerek atau teko-teko, ceret-ceret sebanyak bintang di langit. Sebanyak bintang di langit bukan berarti Anda harus menghitung bintang di langit. Tidak, artinya banyak sekali. Itu bahasa. Seperti cintaku pada suamiku, istriku segede gunung. Gitu. Nggak usah ditimbang. Dosaku banyak sekali sebanyak pasir di laut. Maksudnya menyadari tentang dosa yang banyak. Baik. Barang siapa yang mendatangi dan minum dari telaga tersebut. Man warada fashariba minhu la yatma' ba'daha abadan. Tidak akan haus selama-lamanya. Adapun yang tidak bisa minum air dari telaga Nabi Muhammad tersebut adalah orang murtad dan orang munafik. Orang-orang murtad dan orang munafik. Tentunya di sini juga penjelasannya adalah panjang. Berarti apakah semuanya bakal merasakannya? Bagaimana kalau merasakannya tidak akan haus setelah itu masuk neraka? Ini adalah pembahasan para ulama tentang cara meminum telaga tersebut. Sehingga telaga ini di mana tempatnya? Apakah di tengah perjalanan atau di akhir perjalanan? Kalau di akhir perjalanan tentu berarti yang bisa minum langsung masuk surga. Yang tidak bisa minum berarti ke neraka. Yang jelas ini adalah hal yang harus kita imani. Ada rincian-rincian selanjutnya adalah kita serahkan kepada Allah. Sifat-sifat telaga baginda Nabi Muhammad SAW berikut merupakan sifat-sifat telaga Nabi. Yang pertama sangat luas. Warnanya lebih putih dari susu disebutkan. Rasanya lebih manis dari madu. Sudah ini adalah rumus bukan alam dunia lagi, alam berbeda.
Jangan mengatakan saya tidak doyan madu, manisnya nggak kira-kira, makanya saya jarang minum madu. Jangan ngomong gitu, ini babnya beda. Menurutnya manis itu kan sesuatu yang disenangi oleh siapapun termasuk anak kecil. Permen, manis. Manis. Biarpun ada manis yang kita saat itu tidak suka. Manisnya madu tidak semua orang senang. Sementara manis madu itu sebetulnya dalam bahasa kias bahasa sastra itu adalah sesuatu yang indah. Biarpun Anda tidak doyan madu. Oh kali lesannya semanis madu. Padahal Anda tidak doyan madu loh ya. Kenapa Anda berani ngomong begitu? Anda sudah, oh manisnya semanis madu. Kau doyan madu? Enggak. Mana yang manisnya semanis madu? Ini gambaran begitu manisnya, indah yang manis. Yang tidak membuat jenuh, manis yang tidak bikin tenggorokan serak, manis. Baunya lebih wangi dari minyak misik. Minyak misik sesungguhnya. Misik itu adalah minyak yang didapatkan di dalam kijang. Ada dalam badan kijang itu ada wilayah tertentu yang menghasilkan misik. Jadi dari darah. Termasuk ini pengecualian dalam bahasan fikih. Termasuk bagian daripada darah ghazal. Kita belum tahu prosesnya seperti apa. Jadi ada darah yang ternyata menggumpal gimana prosesnya akan menjadi misik. Misik sejati, misik sesungguhnya. Banyak misik-misikan jual di pasar itu. Harumnya misik, ya harum. Wangi daripada minyak misik. Terdapat wadah-wadah air yang sangat banyak. Wadah air yang sangat banyak. Tempatnya adalah di padang mahsyar sebelum jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan padang mahsyar setelah Shiratal Mustaqim. Telaga ini bersambung dengan Telaga Kautsar yang ada di surga. Telaga ini bersambung dengan Telaga Kautsar yang ada di surga. Dan Telaga Kautsar itu adalah diberi nama telaga, nanti akan disebut sebetulnya adalah sungai. Sungai yang mengucur, memancar hingga di padang mahsyar itu. Semua itu digambarkan dalam beberapa hadis berikut ini. Inna qadra haudika ma baina Ailata wa Son'a minal Yaman. Wa inna fihi minal abariki ka'adati nujumis sama. Perkiraan luas telagaku adalah antara Ailah, kota di Syam, Syria hingga Son'a. Lagi-lagi itu juga gambaran, bukan sesungguhnya seperti itu, maksudnya sangat luas. Maksudnya orang disebut Ailah, jauh, seluas itulah. Maksudnya luas sekali. Dan di telaga tersebut terdapat wadah-wadah air seperti cerek-cerek dan gelas sebanyak bintang di langit. Lahu asyaddu bayadan minat thalaj. Sungguh itu lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asli bil labani. Wa ahla minal asli. Lebih manis dari madu ya. Wala aniyatuhu aktsar min adadi nujum. Wadah-wadah yang telah disiapkan lebih banyak daripada bintang-bintang. Wa inni la asuddun nasa kama yasuddur rajulu ibilan nasi an haudihi. Nah. Dan aku halangi orang-orang yang mau datang ke tempat tersebut seperti seorang pengembala kambing menghalangi kambing-kambing orang lain agar tidak masuk. Jadi membatasi bagi Nabi melarang, yang bukan umatnya ntar dulu. Qalu ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin? Apakah kau bisa mengenali kami ya Rasulullah? Bukankah manusia banyak sekali? Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul, apakah engkau bisa mengenali kami ya Rasulullah? Na'am. Lakum sima. Kalian punya tanda. Laisa tidak ahadin minal umam yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan datang kepadaku dalam keadaan punya ciri kecerahan wajah dan tangan dan kaki, tanda wudu. Ada tandanya. Sampai dalam riwayat lain bagaimana bisa mengenali? Nabi menggambarkan kalau ada kuda dengan satu warna, kemudian ada di kepalanya warna putihnya, kira-kira kamu bisa mengenali tidak? Iya, semua kuda hitam.
Hanyakah 1, 2, 10, 50 kuda yang kepalanya putih? Itu kudamu. Bisa kenali enggak? Bisa. Seperti itulah. Tentunya makna putih ini bukan seperti putihnya, mohon maaf, saudara-saudari kita yang belum lapang rizkinya sehingga harus menyemprot dengan apa namanya, cat, kemudian harus di pinggir jalan ya. Anda pernah melihat di pinggir jalan? Kita doakan semoga lapang rizkinya, tidak harus melakukan semacam itu karena itu membahayakan kulitnya. Lapang rizki, ahli ibadah ya, masuk rumah masing-masing dengan keluarganya. Bukan itu, bukan menyeramkan seperti itu. Yang jelas nanti ada dikenali Nabi, wajahnya ceria, wajahnya bersih, wajahnya putih begitu. Nah, jadi kalau gambaran dunia ini digambarkan di situ kan jadi lucu. Kan begitu. Ini bukan rumus dunia. Coba ada orang mukanya seperti neon begitu. Nah, orang takut semuanya kan. Nah, lebih lampu senter begitu, nyala begitu ya. Ini langsung. Kata bukan itu ada keceriaan. Anda pernah melihat wajahnya seorang yang ceria, bersih. Bahkan mungkin kita tiba-tiba mau seperti bersinar. Nah, seperti itu. Muhajjalin adalah, gurran adalah bagian wajah. Muhajjalin adalah di kaki dan tangannya. Bekas wudu. Rawahu Muslim. Haudi masiratu syahrin. Telagaku luas. Seluas perjalanan 1 bulan. Zawayahu sawa. Begitu juga lebarnya. Jadi kiri kanan sama meling. Kalau kita melakukan perjalanan 1 bulan, nanti kiri kanannya seperti itu, panjang lebarnya. Wa ma'u abyadu minal wariki. Lebih putih daripada perak airnya. Rihu atyabu minal misik. Aromanya lebih harum daripada minyak misik. Wa kizanu kanujumis sama. Adapun gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Man syariba minhu falyatma'u ba'dahu abadan, yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Rawahul Bukhari Muslim. Riwayat terakhir adalah masih banyak tentunya, tidak kita hadirkan semuanya. Yashabu ayyasilu fihi mizabani minal jannah. Telaga tersebut mengalir di dalam air, di dalamnya air dari 2 telaga di surga. Jadi di surga ada telaga namanya telaga Kautsar, itu nanti mengalir dari situ. Jadi Kautsar itu ternyata bukan telaga, sungai-sungai surga. Cuman sudah terlanjur disebut telaga Kautsar. Nanti akan kita sebut kalau tidak salah pertemuan yang akan datang, atau sudah tentang Kautsar. Telaga Kautsar sudah ya berarti. Kok tidak ada? Bagaimana tidak ada telaga Kautsar? Kautsar, jadi Kautsar itu adalah sungai-sungai surga yang mengucur, yang memancar sampai di telaga baginda Nabi SAW. Jadi telaga yang ada di padang mahsyar ini adalah bukan telaga Kautsar. Bukan Kautsar. Jadi telaga. Disebut sebagai telaga saja. Ada mun Kautsar sendiri. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menggapai telaga tersebut. Dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari kemaksiatan. Ya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.